Undang-undang yang lebih kuat dalam tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan memberikan keadilan kepada korban. Selain itu, peran perempuan dalam bidang politik dan hukum juga harus diperkuat agar perspektif dan kepentingan perempuan lebih terwakili dalam membuat kebijakan dan keputusan hukum. Bagaimana mendukung Komisi 8 mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di dalam politik, ya. Kemudian juga sekaligus diskusi tentang undang-undang kekerasan seksual, karena memang sekarang masalah kekerasan seksual menjadi masalah yang harus kita atasi bersama. Mengingat juga kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai bidang, baik di publik, di sektor rumah tangga maupun di sektor politik, ya. Jadi memang ini untuk menginformasikan pada masyarakat adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akan melindungi perempuan khususnya, dan bagaimana juga dukungan dari Komisi 8 DPR RI untuk bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen yang memang jumlahnya belum mencapai angka minimal 30%. Kekerasan seksual adalah masalah yang serius dan harus diberantas secara tuntas. Perempuan harus didorong untuk berperan aktif dalam politik dan hukum, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan dan memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sementara itu, Rani, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, mengatakan terkait isu keperempuanan di wilayah Kabupaten Bekasi ini cukup kompleks adanya. Ya, di Kabupaten Bekasi ini memang cukup kompleks pastinya. Kalau sesuai dengan tagline hari ini adalah tentang politik, hukum, dan juga tentang tindakan pidana kekerasan seksual, ya, terkait undang-undangnya. Jadi kami mendiskusikan hal itu tentang hak-hak keperempuanan dalam berbagai aspek, dan lebih banyak juga kami membahas atau diskusi tentang perkara yang sekarang sedang cukup viral, ya, tentang staycation, bagaimana perempuan, khususnya buruh perempuan, ya, pekerja perempuan, bagaimana membutuhkan perlindungan supaya mereka merasa aman. Oke, harapannya sendiri, Bu? Di dalam parlemen sendiri, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sedang menjadi fokus perdebatan. Anggota parlemen dari berbagai fraksi sedang mempertimbangkan perubahan undang-undang yang lebih ketat dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual. Di sisi lain, anggota Komisi 8 DPR RI Obon Tabroni menyampaikan terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Obon menyebut undang-undang TPKS ini akan memberikan perlindungan untuk korban dari proses awal pelaporan hingga berakhirnya kasus korban. Akan selalu didampingi psikolog dan instansi lainnya. Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan mulai diberlakukan pada Mei tahun 2022. Nah, kemudian isi dari undang-undang itu sangat memprotek perempuan terkaitan dengan kekerasan seksual dalam hal jenis-jenis kekerasan seksualnya, kemudian juga mekanisme pelaporannya itu dipermudah. Karena persoalan hari ini adalah banyak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami perempuan-perempuan di Indonesia, tetapi mereka takut untuk melaporkan. Terkait nanti korban sendiri, Bang, untuk jenis-jenis pelaporan yang akan mereka dapat itu seperti apa, Bang? Iya, ya misalnya dalam bentuk ucapan, kemudian ajakan, atau dalam bentuk tulisan yang mengarah kepada tindakan seksual, itu bisa masuk unsur. Dan ketika mereka lapor ke polisi, hari ini di polisi itu sudah berbeda. Sebelum pelaporan akan didampingi psikolog, kemudian akan didampingi dari polwan-polwan, sehingga jangan merasa takut lah untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Diharapkan bahwa melalui langkah-langkah yang konkret dan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara, terutama bagi perempuan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi melaporkan.